Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Babul Isra'i fil janazati. Ini satu bab yang menerangkan tentang sunat mempersegerakan bil janazati yang jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Asri'u bil janazati, bersegeralah kalian untuk membawa jenazah, cepat-cepatlah cara membawa jenazah. Fa inna tilka salihatun, maka pada apa? Wa in taku salihatan, jika dia adalah jenazah yang baik. Fa khairun tuqaddimuna, maka lebih bagus kalian mendahulukannya ilahi kepadanya. Wa in taku siwa zalika, dan jika dia tidak menjadi orang baik, jika dia orang jahat, karena Nabi boleh jadi kadang-kadang mengalami suatu keliruan dalam cara proses suatu kepada CP umpama, tidak mengikuti proses sukses jadi terjadi transaksi lagu bare doang katakan nah apa pasal ni langgar dia, lamun main penjara 2 tahun pasal ni langgar dia, lamun penjara 2 tahun atau kurang, lamun dia sebulan kepeng jadi jaminan dan penebusnya. Pasarun tada'unahu an rikabikum, maka itu adalah merupakan suatu paling jahat daripada apa yang kalian hantarkan dia pada batang-batang leher kalian. Niki makna daripada hadis niki adalah dendek tegirang ngelengi ngiur kelengian daripada mayit, dendek tegirang ngajum ia, atau lamun ini ajum doang dengan pujian si sempurna, dan sampai lantaran nikah jadi terlepas daripada anak yatim. Wa fi riwayat Muslim, dan pada riwayat daripada Imam Muslim, Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazatu, apabila sudah ditaruhkan jenazah itu, fahmilha mir rajulin, maka coba kau galikan dia dari ukuran 1 kaki. Qala al-musannif, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wudi'atil janazatu, apabila sudah ditaruh itu si jenazah, tambalahar rijlu, maka memikul akan dia oleh beberapa orang laki-laki, ala anakim, di atas leher-leher mereka, di pundak-pundak mereka ditaruh itu baik-baikan solihatan. Maka jika ada itu si jenazah solihatan, qalat, berkata kadimuni, dahulukanlah aku. Arab si mengartikan kadimuni ki mustarak ya, artinya lamun si saleh jana sidah pada juru halun. Ani marak niki nemun dengan bahasa bisu pada julu. Lamun si pasti mengatakan kadimun, pejulu aku sudah lebudi tahu. Sudah boleh budi tahu. Wa in kanat ghairu salihatin qalat li ahliha, kalau ada jenazah itu tidak saleh, tidak pantas, tidak saleh, tidak menjadi orang baik-baik, qalat li ahliha, maka berkata bagi keluarganya, ya wailahan, celakalah, celaka. Aina tazhabuna biha, kemana kalian akan bawa? Kalian akan berjalan kepadanya kemana? Yasma'u sautaha kullu syai'in, mendengarkan akan suaranya oleh segala sesuatu illal insan. Jadi lamun manuk basong si arak kebetulan dekat dengar ongkat suara no. Dengarnya sampai tedes dengar doang. Sini ada bau dengar karena di bukaan hijab adalah illal insan, kecuali manusia. Walau sami'al insanu lasa'iqa, dan jikalau mendengar oleh manusia akan suara itu, saya pasti dia akan pingsan. Rawahul Bukhari. Berkali hadis oleh Imam Bukhari.
Babu ta'jili qada'i dain anil maiti. Ini satu bab pada membicarakan mempersegerakan diselesaikan utang daripada mayit. Wal mubadaratu ila tajhizi, dan bersegera kepada mentajhiz. Mentajhiz akan illa ayyamuta pujaatan, kecuali kalau dia meninggal cara mendadak. Fayutraku hatta yutayaqqana mautuhu. Kalau dia mati mendadak, jangan cepat-cepat ditajhiz. Biarkan dia dulu sehingga dapat diyakini kematiannya. Saya tahu barangkan sana sekedar mati suri dengan ini. Karena banyak cerita semua dia tahu dalam kubur itu truit. Nanti ini hidup malik. Karena apa mati mendadak? Nah, kalau mati mendadak jangan ndak encong pandi. Gak wajulu sampai datang waktu betul-betul meyakinkan bahwa ya mati. Karena mati suri ini kan ini sampai sejelo, 2 jelo, kadang-kadang sampai gua. Ada talat ya, mati tetu jari dalam kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terima di Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Qalat, nafsul mu'mini mu'allakatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya, hatta yuqda anhu, sehingga diselesaikan daripadanya. Rawahu Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun. Dan hadis ini hadis hasan. Maksud dengan terkatung-katung niki adalah diterima di tak usir pun di. Karena bergantung maratan si bergantung. Wan Husain ibni Wahwah. Hadis daripada Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu, anna Talhah bin Barra, bahwasanya Talhah bin Barra radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha daripadanya. Radhiyallahu anhu marido, dia sakit. Fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Datanglah Nabi menjenguk dia, faqala inni la ara Talhata, saya tidak melihat Talhah illa qad hadatha fihil mautu, kecuali sudah terjadi pada kematian. Artinya dia mendatang Rasulullah, oh meninggal fazinuni bi, maka mereka itu fazinuni bi, maka mereka memberitahukan akan aku dengannya. Wa ajjilu bihi, dan persegerakanlah olehmu. Fa innahu la yanbaghi li jifatin muslimin, maka sesungguhnya tidak pantas bagi mayit seorang muslim antu basa baina zaril ahli, bahwa dia ditahan di antara punggung keluarganya. Artinya gentat doa ngonek-ngonek dengan keluarga. Aruan tanta jiswah ni. Dia bagus gentat doa ngonek-ngonek. Rawahu Abu Daud. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian babul mau'izati indal kabri. Ini satu bab pada membicarakan masalah peringatan di sisi kubur ini setelah terjadi pemakaman. An Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis sanadnya lah Ali, mudah-mudahan Allah redha daripadanya, qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Kami telah berada pada sebuah jenazah yang ada di Baqi'il Gharqad. Baqi' ini di Madinah berada tahun. Fa'atana Rasulullah SAW, maka mendatangi kami oleh Rasulullah SAW. Faqa'ada, maka dia pun duduk. Wa qa'adna haulahu, kami juga duduk bersama di sekeliling Rasulullah. Wa ma'ahu, dan bersamanya muhdaratun, ada seorang yang sedang sakaratul maut, maksud darah. Panakasa, maka dia pun membolak-baliknya. Wa ja'ala yankutu bi muhdaratihi, maka jadilah dia itu agak gelisah dengan kesakaratul mautannya itu. Summa qala ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu finnari. Tidak ada di antara kalian satu orang pun kecuali sungguhnya telah ditentukan tempatnya dalam neraka. Wa maq'aduhu fil jannati, dan sudah ditentukan juga tempatnya dalam surga. Wa qalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, apala
nattakilu ala kitabina, apakah kita tidak bisa untuk merubah atas catatan kita itu? Artinya suatu ketentuan taulih dalam neraka terobat menjadi surga. Apakah dia bawa marak nikah Rasulullah? Faqala malu, coba kalian lakukan. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka masing-masing diberikan kemudahan bagi apa yang dilakukan baginya. Wa zakara tamamal hadis. Dia menyebut kesempurnaan hadis. Artinya eno marak nikah Rasulullah. Mata tentuan kan nikah. Kemudian apakah dia bau berubah? Terubah ia. InsyaAllah ta'ala lun urabahna. Lah coba berikhtiar. Ngumbentan. Tentu Rasulullah akan memberikan suatu cara. Dengan cara nunasang ia. Nalkinin ia. Antena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lewat waktu akan nazak. Sehingga dengan cara semacam ini Allah akan merespon. Akan ikhtiar daripada hambanya. Untuk keselamatan keluarga isi meninggal dunia. Berarti silakan berikhtiar. Lamun memang Allah Ta'ala merespon sesuai kerja kemilik, maka berubahlah ya. Si sebenarnya gentaman mereka berubah jadi dalam surga. Si memang tentuan dalam surga si rendah, kata angkat lebih surga si lebih tinggi. Nah yang Rasulullah di dalam hadis lain mengatakan, ikra'u mautakum surat Yasin. Bacaan keluarga anda segera meninggal itu adalah surat Yasin. Atau setelah kuburan, bacaan surat Yasin. Bacaan ini kalimat thayyibah. Dalam Sunan Ahmad, memang Arab sebutan. Jenazah si meninggal itu lamun tersedekahnya nalik jelo pertama. Yang menusita nyusul tanah ni kan. Nyusul tanah. Akan berpengaruh pahala itu sampai jelo si ketelu. Sambung malik tu si nelong. Apa si sedekahan tu waktu nelong akan bersambung sampai pitu jelu. Ya ada darah mitu. Yang antara istilah mitu tu. Terus apa si sedekahan tu jelu kepitu akan bersambung sampai petang dasa jelu. Si sedekahan tu jelu petang dasa sampai setahun. Terus marak mereka. Tapi lagi kan marak setelah mereka mitu nyiwa. Jalan nyiwa ngangkat pelayaran. Sampai 5 kali datang petang desa. Nah ini ternyata iwara doang dalil dalam hadis Rasulullah SAW. Lagu hadis-hadis semacam niki ya sedih nasihat. Nasiruddin Alban si jari ulama hadis ini pinak diri ini. Terus satu demilu pengikutnya sekali-kali ala syartil Alban. Ala syartil Alban. Padahal Alban ni banyak ahli hadis yang menjelaskan dia nuah sekolah, dia nuah ngaji, dia tahu bahasa Arab, dia dengan Arab. Cuma itu bahaya isi ni para penjajah Saudi Arabia ni. Ialah kaum Najd. Para Najd tahu Nasirul Alban. Ini lah ya si kedi Alban. Imam Bukhari kena kumbi. Imam Muslim Kutubus Sittah kena kumbi. Padahal jauh si Damudi ni Nasiruddin Albani daripada Kutubus Sittah. Goyo kena ngapal hadis luwe-luwe. Dia nak ngapal hadis nak sekono no. Lagu ini lalu terpengaruh si di dalam khutbah-khutbah no ala sarti Alban. Bakal di Madinah, di tembok-tembok hotel no, tuluang ala sarti Alban doang hadis-hadis. Sangat galus itu pengaruh. Nah ialah barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sampai terpengaruh sekali-kali Alban. Harus kembali kepada ala sartil Bukhari, sartil Muslim, atau sartil Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Kutubus Sittah lah. Qala babu du'a lil mayyit ba'da dafnih wal qu'udu inda kabri sa'atan lid du'a'i wal istighfar wal qira'ah. Nah ni bacaan-bacaan ni kalau ya si angkat si Imam Nawawi untuk jadi pegangan yang pelungguh untuk napi mengetahui ternyata ya doang kan dalil ni. Lamun bis parang bidah anu. Selapu-lapu bidah kan ternyata doang. Termasuk babu sedekah adil mayit wa doa ilang. Babu sada innas alal mayit cara doang niki. Hadis-hadis niki adalah merupakan wah arak lain senikman lahir Albanu harak. Ya juluang ni kitabnya daripada Nasiruddin Alban.
Wallahu a'lam bishawab.